Hola bestinya kata Ani, Besti, duka mendalam tengah meliputi kita semua atas insiden driver ojol yang terlindas mobil Brimob pada 28 Agustus 2025 di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat sekitar kurang lebih jam setengah 8 malam saat ikut berdemo. Ya, demo dari para buruh yang juga diikuti dari beberapa elemen buruh serta mahasiswa ke DPR memang diwarnai kericuhan. Namun tragisnya nyawa Alvan Kurniawan, seorang driver ojol, harus terenggut dengan tertabrak dan terlindas oleh mobil Brimob yang melaju kencang. Video detik-detik Alvan Kurniawan mengalami insiden tragis pun begitu viral dan menyayat hati Besti. Hingga banyak seruan Indonesia berduka atas kejadian tersebut. Mobil Brimob yang langsung digeruduk terus melaju hingga korban terlindas. Dan Alvan, korban dari insiden tersebut, langsung dibawa ke RSCM. Namun sayangnya Alvan tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada malam itu di 28 Agustus 2025 pada usia 21 tahun. Ya Allah, bener-bener diinjak. Abangnya ke bawah dari situ, guys. Ya Allah, merinding sebadan-badan. Aku dapat banget videonya. Udah. Polisinya nggak mau berhenti. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Kelindes kan? Bener kelindes tuh lah dari situ tuh, dari situ. Dari situ, Aku ngeliat banget. Ini kayaknya keseret ya? Iya, itu keseret abangnya tuh dari sini. Saya punya videonya. Ya Allah. Ya Allah. Langsung mana abangnya? Abangnya udah dibawa. Semoga abangnya baik-baik aja. Ya Allah. Ya Allah, polisinya nggak mau berhenti. Aku deg-deg. Aku sampai Tragis Alvan Kurniawan, seorang driver ojol yang harus meregang nyawanya saat berdemonstrasi pun langsung mendapat banyak sorotan. Pada malam Alvan masih di RSCM, tak hanya para ojol dengan solidaritasnya yang hadir, tapi Kapolri Listio Sigit pun terlihat hadir di RSCM dan menyampaikan ucapan belasungkawa serta permintaan maafnya kepada seluruh ojol dan masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Dan berharap agar semua bisa terjaga dan bisa dikelola dengan lebih baik lagi dengan menjanjikan adanya evaluasi.
Jadi yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada RT, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, ini kan tidak pertama kali terjadi. Sejak 2019 sudah ada berulang kali kematian dalam penanganan polisi, termasuk kanjuruhan dan lain sebagainya. Kira-kira perbaikan kedepannya apa Pak dari polisi? Perbaikan yang dan kalau tidak dilakukan pertanggungjawabannya apa Pak? Ya saya kira karena pasti selalu terjadi itu Pak. Proses akan selalu ada. Oh, yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Evaluasi apa? Perbaikannya Pak? Pekerja Pak? Pak, tadi ya, ada di Simpang 5 itu kan ada kebakaran yang terjadi dibakar ya Pak di depan Mabes Kuitang ini. Respon dari Kapolri bagaimana Pak? Ada kan sejumlah ojol juga ke depan ya Makobrimob Kuitang Pak, bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan rapatkan. Yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Pak, kalau polisi dibakar gimana itu Pak? Kondisi yang lagi demo di Makobrimob ditembakin gas air mata itu gimana? Rusuh juga Pak, iya. Polisinya? Nanti kita cek. Ya. Sementara itu, perwakilan Brimob yang juga digeruduk para ojol untuk dituntut transparansi atas proses hukum pelaku penabrakan tersebut juga menyampaikan permintaan maafnya dan menjanjikan pertanggungjawaban sepenuhnya. Di sisi lain, rumah duka Afan pun dipadati para sahabat ojol dan juga didatangi oleh para tokoh seperti Anies Baswedan dan Pasha Ungu yang juga merupakan anggota dewan untuk memberikan doanya di hadapan jenazah Afan yang tengah terbujur. Dari perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini dicopot ya Pak, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi, kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Proses ya. Maaf, pelaku berapa orang tadi di mobil itu saja. Ini saya mau nanya berapa orang di dalam mobil? Itu berapa pelaku? Mohon maaf, kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh pelaku. Tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga di kejar ini di video tadi. Ini masih dalam pemeriksaan karena itu satu masukan. Saya ini maaf ya, assalamualaikum nih punten. Saya dari awal Kapolri bilang terus tahu kan. Saya datang baik-baik, assalamualaikum, kita minta keadilan. Karena ini negara hukum, bener kan? Saya pulang dari nyari, diam. Saya pulang dari ojol, ya. Saya pulang nyari, saya melihat teman saya ini meninggal
di situ orang Sukabumi. Nah saya di sini cuma minta keadilan. Berapa? Sama saya. Bukan. Apa itu? Nggak pakai pengeras suara, biar rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili komandan satuan pimpinan kami. Ya, Gojek Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Aku sanksi apa? Pecat apa dia? Pecat aja Pak. Itu wajib mati. Mau sampai mati gimana? من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ya Rabbal Alamin. Saya tadi siang di Universitas Islam Negeri baru saja menyampaikan memberikan beasiswa untuk anak-anak ojol. Amin. Makanya begitu malam tadi saya mendengar informasi ini, ada keluarga besar kita ojol yang mendapat musibah. Saya perasaan saya begitu sakit. Tentu kita berharap tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan. Kita berharap pemerintah segera hadir menuntaskan persoalan ini. Siapapun itu harus bertanggung jawab. Saya minta teman-teman ojol tetap solid, ya, tetap solid. Kita jaga keluarga kita hari ini sedang berduka. Mudah-mudahan kita doakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang muslim, kita tahu insya Allah beliau syahid. Malam Jumat dijemput dalam kondisi sedang berjuang untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk negara kita, untuk bangsa. Sekali lagi insya Allah mudah-mudahan mendapat terbaik. Amin. Olehnya itu kepada saudara sekalian, khususnya kepada keluarga almarhum, sekali lagi Pak, mohon ketambahan. Saya terharu tadi kakek beliau sudah mengatakan kami sudah ikhlas. Memang kalau kita percaya Pak, urusan nyawa ini memang Allah yang punya Pak. Kita tidak tahu kapan kita dijemput, bagaimana cara kita diambil. Ya, kita sebagai manusia memang harus mempersiapkan diri. Tapi apapun itu, insya Allah mudah-mudahan doa kita mengantarkan beliau mendapatkan tempat terbaik sekali lagi. Insya Allah tadi saya sudah sampaikan kepada ayahanda dari Afan almarhum kita,
Insya Allah seluruh urusan untuk sampai ke pengubur nanti biarlah urusan kami, jangan sampai merepotkan keluarga. Teman-teman ojol tetap terus mendoakan. Bismillah. Pemakaman Afan Kurniawan, ojol yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus meregang nyawa dengan terlindas mobil Brimob pun begitu menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan sesama ojol. Terlihat solidaritas para ojol yang begitu memadati jalan mengantar almarhum Afan ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan Anies Baswedan dan Rika Di Pitaloka selaku Ketua Umum Konfederasi Pekerja Indonesia pun tak hanya menyampaikan bela sungkawanya, namun berharap adanya payung hukum untuk para ojol. Bahwa wafatnya Afan tentu kita mendesak agar diusut tuntas begitu, dan juga Presiden Prabowo kita beri dukungan untuk berani mengevaluasi Kepolisian Republik Indonesia tentunya. Tapi saya kira ini bukan akhir dari perjuangan kami bersama teman-teman ojol. Kita memang sedang berjejaring seluruh Indonesia untuk memperbaiki aturan-aturan hukum yang lebih berpihak pada keadilan, kehidupan, dan kesejahteraan teman-teman ojol di seluruh Indonesia. Jadi untuk teman-teman, ya betul, aturan hukum, payung hukum untuk ojol. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman ojol di seluruh Indonesia tahan emosi. Ingat kalian juga punya keluarga. Ya, perjuangan kita juga masih panjang. Kita tidak akan membuat meninggalnya Afan sia-sia. Ya, keluarga juga tidak menginginkan ada Afan-Afan lain, betul Kek? Betul. Keluarga juga ingin bahwa kehidupan ojol lebih baik. Amin. Dan setahu saya itu harapan dari Afan juga, ya. Karena Afan selalu berjuang bersama kita. Jadi sekali lagi teman-teman ojol di seluruh Indonesia tenang ya semuanya ya, tenang semuanya, kita tetap konsisten pada langkah perjuangan yang sudah kita lakukan bersama ya. Ya, terima kasih. Kalau untuk yang masalah underlying masalahnya kan ini soal gaji DPR, karena Afan juga wafat setelah demo itu bakal di address nggak sama Komisi 6 atau di PDIP? Kalau buat saya mau dikurangin semua juga nggak masalah. Ini terserah aja itu. Tolong tersangkanya dilihatin Bu. Pengadilannya nanti Yap Besti melihat banyaknya desakan untuk adanya transparansi atas proses hukum dan dari pelaku tragedi insiden tewasnya Afan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi tak hanya meminta maaf dan menyampaikan proses hukum yang tengah berjalan pada pelaku, tapi juga digeruduk perihal reformasi mendalam yang akan dilakukan Polri. Malam ya, Bapak Kapolri sudah bertemu dengan orang tua korban ya, Bapak Zulkifli, kami dari malam sudah menyampaikan bela
suka yang mendalam keberadaan kita ini. Berarti juga rekan-rekan adalah saudara kita orang lain, saudara kita semuanya. Yang tentunya malam kita sampaikan bahwa saya pribadi dan polisi Polda Metro Jaya dan juga segenap melakukan turut berduka cita yang mendalam, dan juga untuk keluarga korban kita melihat tegas keadilan. Kita profesional dalam menjaga ini dan akan proses. Dan tadi malam pun saya tadi Propos sudah menyampaikan bahwa 7 orang bisa dikasih dan pemeriksaan yang sudah kembali. Mungkin untuk kedepannya kita sudah tahu, nanti akan lihat secara transparan, secara objektif, dan mungkin ya bisa mengikuti sampai di mana. Dan selanjutnya kami juga tadi malam mungkin sampai sekarang sepakat dengan Pak Habibie bahwa kita ini saudara. Pak Habibie harusnya sebagai saudara. Jadi apapun tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, semuanya kami yang menyediakan apa yang bukan hanya itu saja. Kedepannya pun beliau ya Pak Zulkifli itu tetap ingin membina kebudayaan kami karena kebetulan ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang mungkin kami tidak sampaikan di sana. Pak, untuk preventifnya masalahnya polisi sering melakukan kekerasan yang berlebihan. Saya mohon maaf ya. Selalu, maaf nggak cukup Pak. Itu harus ada reformasi mendalam nggak yang akan dilakukan sama Polri Pak? Akan ada reformasi atau hanya 7 orang itu? Ini kan sistemik seluruh polisi. Saat ini saya selalu pimpinan di Polda Metro, maaf pada masyarakat Jakarta. Pak, ini bukan lebaran Pak, ini publik loh, ini negara loh. Mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik. Belum akan ada reformasi mendalam berarti Pak? Jadi tidak ada reformasi ya? Sudah bisa disebut belum Pak namanya Pak? 7 orang itu datanya mungkin saya ada di Kadipropam ya, tadi malam sudah sampaikan. Saya rasa sementara itu karena saya akan masih melakukan pengamanan, kita akan pengamanan wilayah dan sampai terganggu ya. Dan pelajaran sudah jalan mulainya. Belum ada reformasi mendalam berarti Pak? Tidak ada. Pak, ini kan demo masih terus berjalan ya Pak? Yap Besti, kita semua memang tengah berduka atas insiden yang terjadi di mana adanya korban yaitu Afan Kurniawan, seorang ojol yang ikut berdemonstrasi buruh yang memperjuangkan hak-hak atas buruh. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan dan diberikan tempat terbaik ya Besti. Dan semoga tidak ada lagi korban serta pelaku insiden tewasnya Afan yang tragis pun mendapat hukuman yang sesuai. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.